izin mengenalkan diri. Nama hanya Rafiel Arifin, NIM 123330049 dari Teknologi Industri Pertanian. Saya Lola Buga dengan NIM 123330042 dari Teknologi. Saya Aura Febiana dengan NIM 123350048 dari Teknologi Pangan. Saya Siti Putri Hasana dengan NIM 123500034 dari Prodi Rekayasa Kosmetik. Saya Agung Daniel Sritonga dengan NIM 123350066 dari Prodi Teknologi Pangan. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang teori rumah terbang, layang-layang, dan penerapan hukum berdaulat. Selamat menyaksikan. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh matematikawan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Pada tahun tersebut, Bernoulli menerbitkan buku hidrodinamika yang mempelajari tentang cairan atau fluida yang bergerak, kemudian dikenal sebagai fluida dinamis. Dilansir dari NASA, dalam buku tersebut Bernoulli menyebutkan bahwa udara merupakan fluida karena mengalir dan dapat mengambil bentuk yang berbeda layaknya air. Layang-layang yang pertama kali muncul di Tiongkok sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Desain layang-layang terutama penggunaan kain ringan yang dibentangkan di atas dua potongan kayu yang sangat ringan, membuatnya sangat cocok untuk terbang. Namun yang membuatnya tetap di udara adalah perbedaan tekanan udara. Pada sudut serang terbaik, layang-layang mengalami rasio tekanan ideal dari udara yang bergerak lebih lambat di bawah versus udara yang bergerak lebih cepat di atas. Dan ini memberinya daya angkat. Sesuai dengan hukum Bernoulli, yaitu gaya sebanding dengan tekanan. Apabila kecepatan udara di atas permukaan semakin besar dan kecepatan di udara di bawah semakin kecil, maka tekanan pada permukaan bawah layang-layang semakin besar, sehingga gaya angkat pada permukaan layang-layang juga semakin besar. Peristiwa layang-layang ini sama halnya dengan pesawat yang dipengaruhi gaya angkat dan gaya berat. Gaya berat yang dimiliki layang-layang ditahan oleh gaya angkat dari angin yang menyebabkan layang-layang tidak dapat jatuh ke bawah. Adapun rumus hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah 1 rho V2 kuadrat. Karena H1 sama dengan H2, maka P2 dikurang P1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dengan keterangan, V2 merupakan kecepatan udara di atas, V1 merupakan kecepatan udara di bawah. P1 dikurang P2 sama dengan delta P, dan delta P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya angkat dan A adalah luas penampang. Maka rumusnya, F per A setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan setengah rho dikali A V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Keunikan utama dalam penerapan hukum Bernoulli pada layang-layang terletak pada desainnya yang memungkinkan terciptanya gaya angkat. Layang-layang didesain sedemikian rupa sehingga angin yang melintasi bagian atas dan bagian bawah layang-layang memiliki kecepatan yang berbeda. Versi lama dari layang-layang tradisional didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar aerodinamika yang berhubungan dengan hukum Bernoulli. Layang-layang modern memiliki peningkatan dalam kontrol dan performa karena adopsi teknologi terbaru dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip aerodinamika. Mereka dapat terbang lebih tinggi, lebih stabil, dan lebih terkendali dibandingkan dengan versi lama yang lebih sederhana. Kelemahan dan kekurangan alat ada 3. Yang pertama, sulitnya melakukan pengukuran secara langsung pada layang-layang terbang. Instrumentasi pada layang-layang yang ringan dan rapuh menjadi tantangan teknis tersendiri. Yang kedua, kesulitan melakukan kontrol kondisi percobaan di luar ruang laboratorium, terutama untuk layang-layang di luar ruangan. Banyak faktor tidak terkendali seperti kecepatan dan arah angin. Yang ketiga, generalisasi teori penerbangan layang-layang ke desain pesawat terbang memiliki banyak keterbatasan akibat perbedaan konstruksi dan skala. Pesawat terbang memiliki mekanisme penerbangan yang jauh lebih kompleks. Analisis mendalam tentang aerodinamika layang-layang mempertimbangkan bagaimana bentuknya memengaruhi distribusi tekanan dan aliran udara di sekitarnya dengan prinsip-prinsip hukum Bernoulli sebagai landasan.
Teorema terbang layang-layang memanfaatkan perbedaan tekanan antara atas dan bawah sayapnya untuk menghasilkan gaya angkat yang terkait erat dengan prinsip-prinsip Bernoulli. Saat aliran udara melalui bagian atas dan bawah sayap, kecepatannya berubah, menyebabkan perubahan tekanan sesuai dengan hukum Bernoulli. Hambatan udara dan turbulensi juga terkait dengan perubahan tekanan dan kecepatan aliran udara dalam konteks hukum Bernoulli pada layang-layang. Penerapan konkret hukum Bernoulli pada aerodinamika layang-layang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan tekanan, kecepatan, dan gaya angkat. Eksperimen empiris dan simulasi dapat memperkuat pemahaman mengenai konsep ini.